Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar mengenai matematika ya. Pada pelajaran hari ini kita belajar mengenai perbandingan atau biasa kita dengar dengan kata rasio. Materi perbandingan ini sudah kalian temui saat kalian SD. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menemui tentang perbandingan ini. Ya, menghitung perbandingan banyak kok manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dalam materi perbandingan ini, kita belajar perbandingan untuk mengetahui selisih umur antara kalian dan teman kalian. Tentang selisih jumlah uang kalian dengan teman kalian juga bisa. Kalau kalian misalkan dikasih orang tua juga uang 100.000, lalu kalian harus membagi dengan adik karena kalian membaginya, misalkan membuat perbandingan 3 dibanding 2, kan juga bisa kalian hitung dengan rumus perbandingan ini. Pelajaran kali ini, saya mengharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian perbandingan. Yang kedua, kalian dapat menyederhanakan perbandingan dua besaran sejenis dan tidak sejenis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di sini juga ada perbandingan atau rasio. Nah, di perbandingan atau rasio ini, kalian juga akan mengetahui mengenai pengertian perbandingan, bentuk-bentuk perbandingan, menyederhanakan perbandingan. Di dalam bentuk-bentuk perbandingan ini, saya bedakan lagi menjadi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pengertian perbandingan. Untuk memahami belajar perbandingan, maka perhatikan uraian berikut ini. Berat badan Rara 30 kg, sedangkan berat badan Reza 54 kg. Perbandingan berat badan Rara dan Reza dapat dinyatakan dua cara berikut. Berat badan Rara kurang dari berat badan Reza. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah selisih berat badan. Saya garis bawahi ya, selisih berat badan. Berat badan Rara dibanding berat badan Reza adalah 30 dibanding 54. Sama dengan 5 dibanding 9. Dari mana angka 5 dan 9 ini? 5 dan 9 ini diperoleh dari 30 dan 54 ini. 30 dan 54 ini sama-sama bisa dibagi 6. Maka 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Dan 54 dibagi 6 hasilnya adalah 9. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah hasil bagi berat badan Rara dan berat badan Reza. Dari kedua uraian ini, dari contoh uraian ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua cara dalam membandingkan dua besaran sebagai berikut. Yang pertama mencari selisih dan kedua mencari hasil bagi. Menyederhanakan perbandingan besaran sejenis dan tidak sejenis. Untuk memahami cara menyederhanakan perbandingan, maka kita perhatikan uraian berikut ini. Sebuah meja berukuran 200 cm dan lebar 150 cm. Perbandingan panjang dan lebar meja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mencari selisihnya 200 cm dikurangi 150 cm sama dengan 50 cm, atau dengan mencari hasil baginya. 200 cm dibagi 150 cm sama dengan 4 dibanding 3. Kita ingat lagi, 4 dibanding 3 ini kita dapatkan dari 200 dan 150 ini kita bagi dengan angka 50 karena 200 dan 150 sama-sama bisa dibagi 50. Maka 200 dibagi 50 hasilnya 4 dan 150 dibagi 50 hasilnya adalah 3. Panjang dan lebar meja adalah dua besaran sejenis. Kenapa dinamakan dua besaran sejenis? Karena dia mempunyai satuan yang sama, yaitu cm.
Panjang meja dan luas meja adalah dua besaran tidak sejenis karena dia memiliki satuan yang berbeda. Meja satuannya cm dan luas meja satuannya cm persegi. Makanya dia dikatakan dua besaran tidak sejenis. Contoh, nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Yang A 45 dibanding 60, yang B 6 dibanding 90 cm. Harga gula, yang contoh kedua, harga gula 12.000 per kilogram. Saat ini harga gula naik 7 dibanding 6 dari harga gula semula. Berapakah harga gula per kilogram sekarang? Yuk kita bahas. Yang pertama, soal tadi, nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. 45 dibanding 60. Apakah kalian masih ingat tentang perbandingan sejenis dan tidak sejenis? Yang A ini adalah perbandingan sejenis, karena di sini tidak diketahui ya satuannya apa. Jadi kita namakan dengan perbandingan sejenis, karena sama-sama tidak memiliki satuan meter, sentimeter, tidak ada. Dari angka 45 sama 60 ini, kita menggunakan hasil baginya. 45 dan 60 sama-sama bisa dibagi 5. Maka 45 ini dibagi 5 hasilnya adalah 9. 60 dibagi 5 hasilnya adalah 12. Kita perhatikan lagi 9 dan 12 ini. 9 dan 12 ini sama-sama bisa dibagi 3. Sehingga 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Dan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi bisa kita simpulkan 45 dibagi 60 adalah 3 dibanding 4. Perbandingan sederhananya seperti itu. Yang kedua, kita perhatikan yang B, 6 meter dibanding 90 cm. Kita perhatikan satuannya, ini meter dan ini sentimeter. Belum sama kan? Jadi dia perbandingan tidak sejenis. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Meter kita ganti ke centimeter. Jadi 6 meter sama dengan 600 cm. Karena 90 cm satuannya sudah cm, tinggal kita tulis lagi aja 90 cm. 600 cm dibagi 90 cm, mereka sama-sama bisa dibagi 30 ya. Nah, 600 dibagi 30 hasilnya 20 cm. Dan 90 cm dibagi 30 hasilnya 3 cm. Di pertanyaan kedua, harga gula 12.000 per kilogram. Saat ini harga gula naik 7 dibanding 6 dari harga gula semula. Berapakah harga gula per kilogram sekarang? Kita jawab ya. Harga gula setelah naik dibanding harga gula semula. Perbandingannya 7 dibanding 6. Sekarang yang ditanyakan harga gula setelah naik. Harga gula setelah naik itu berapa? 7 dibagi 6 dikalikan 12.000. 7 dibagi 6 dikalikan 12.000. 6 ini bisa ya kita coret dengan 12.000. 12 dibagi 6, 2. 2.000 kan? Oke, 6 bagi 6 ini 1. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14.000. Perbandingan senilai. Pernahkah kalian membeli alat tulis? Pasti pernah kan kalian beli alat tulis? Nah, di sini kalian dapat membeli alat tulis sesuai dengan jumlah uang yang kalian punya. Misalkan nih, kalian mau beli alat tulis, uangnya cuma 5.000. Kalau satu pensil harganya 1.000, pasti kalau kalian uangnya 5.000 dapat berapa pensil? Dapat 5 kan? Nah, di sini saya punya contoh, jika harga satu pensil 2.000, maka harga untuk 5 pensil adalah 10.000. Makin banyak pensil yang dibeli, makin banyak pula harga yang harus kalian bayar. Perbandingan seperti itu disebut dengan perbandingan senilai. Dari contoh uraian pembeli pensil, maka kita dapat menyimpulkan pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Tuh, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km.
Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, kita dapat menyelesaikan dengan dua cara. Perhatikan cara yang pertama. 3 liter bensin menempuh jarak 24 km. Sehingga 1 liter bensin menempuh jarak 24 dibagi 3 sama dengan 8 km. Kita bisa mengetahui 1 liter bensin kita bisa menempuh jarak 8 km. Jadi kalau kita 3 liter menempuh jarak 24 km. Jarak yang ditempuh dengan 45 liter, ini yang ditanya 45 liter bensin, maka 45 dikalikan 8 km sama dengan 360 km. Di cara yang kedua diperhatikan, di sini 3 liter saya tulis di sini 24 km, kalau 45 liter kita membutuhkan berapa kilometer panjang jarak yang kita tempuh. Maka kita tuliskan X. X sama dengan 45 per 3 dikalikan 24 km, sama dengan 360 km. Dari mana 360 km? 3 sama 24 kita coret, 3 bagi 3 ini 1, 24 bagi 3 adalah 8. 45 dikalikan 8 sama dengan 360 km. Jadi, jarak yang dapat ditempuh dengan 45 liter bensin adalah 360 km. Berbalik nilai. Pada perbandingan berbalik nilai, berlaku hal berikut. Jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika nilai suatu barang turun, nilai barang yang dibandingkan akan naik. Contoh, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Kita punya dua cara untuk menyelesaikan satu soal itu. Yang pertama, 30 ekor kambing selama 15 hari dan 30 dikurangi 5 sama dengan 25 ekor kambing selama A hari. Maka dapat ditulis sebagai berikut. 30 dikalikan 15 sama dengan 25 dikali A. 30 kali 15 hasilnya adalah 450 dan 25 dikali A adalah 25A. Kita cari A, jadi 25-nya harus pindah tempat. A sama dengan 450 dibagi 25 sama dengan 18. Jadi untuk 25 ekor kambing, persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Boleh juga kalian menggunakan cara yang kedua ini. Kita tulis 30 ekor habis dalam waktu 15 hari. Untuk 25 ekor, kita akan habis dalam berapa hari? Ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan saya tulis dengan huruf A ini. Jadi A sama dengan 30 per 25 dikalikan 15 sama dengan 18. Dari mana 18? 25 sama 15 ini saya coret karena sama-sama bisa dibagi 5. 15 bagi 5 di sini adalah 3. 25 bagi 5 hasilnya 5. Di sini juga bisa saya coret lagi 30 sama 5. 5 bagi 5 adalah 1 dan 30 dibagi 5 adalah 6. Nah, udah tahu kan? 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi untuk 25 ekor kambing persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Sekian ya dari penjelasan saya mengenai perbandingan. Kali ini kita sudah belajar mengenai perbandingan, udah mengingat tentang SD dulu. Terus kita juga belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.